baik demokrasi liberal atau sosiodemokrasi, ya sama-sama demokrasi sebenarnya, memberikan kebebasan kepada individu, ya. Tetapi perbedaannya, kalau demokrasi liberal itu pertama dia hanya concern kepada kebebasan politik, ya. Kemudian concern kepada persamaan kesempatan. Tetapi kalau sosiodemokrasi, karena itu adalah penggabungan antara musyawarah dengan keadilan sosial, benar tadi Anda katakan bahwa musyawarah, ya. Nah, musyawarah itu kan untuk kebebasan individu juga sebenarnya, gitu. Tidak akan ada musyawarah kalau individunya tidak bebas, kan gitu kan. Jadi sebenarnya baik di demokrasi liberal atau sosiodemokrasi, dua-duanya menganut kebebasan individu. Memang di apa namanya, perhatikan juga kebebasan eh, dari sisi ekonomi, ya, keadilan sosial kan. Jadi kebebasan warga negara dari sisi ekonomi, gitu. Itu sosiodemokrasi. Eh, karena kenapa demikian? Karena kita menganut sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu kan hanya ada di Indonesia. Di barat itu yang dipentingkan adalah persamaan kesempatannya. Setiap individu bebas dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, gitu ya. Seakan-akan itu baik sekali, aman sekali, ya. Setiap orang bisa mengembangkan dirinya. Nah, tetapi di barat itu lupa bahwa berangkatnya itu nggak sama, gitu. Ya, ada orang dengan otak yang cerdas, ada orang dengan kekayaan yang banyak sehingga dia punya modal finansial untuk mengembangkan dirinya, tetapi ada juga orang yang pas-pasan saja, baik dari sisi kemampuan finansial ataupun dari sisi daya pikirnya, gitu. Artinya apa? Di ujungnya nanti pasti akan ada ketimpangan sosial, pasti akan ada kesenjangan sosial, karena yang bermodal besar pasti akan lebih diuntungkan, gitu. Nah, bedanya dengan sosiodemokrasi, sosiodemokrasi memperhatikan ujungnya, yaitu harus tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bedanya, ya. Itu bedanya yang paling nyata antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosiodemokrasi, gitu. Ya, atau di Eropa disebutnya demokrasi sosial, ada perbedaannya, ada persamaannya pasti. Tetapi intinya kalau demokrasi sosial memang mempedulikan ekonomi dari warga negara, gitu ya. Makanya kan di negara-negara Skandinavia, ya, di Swedia, di Denmark, itu rakyatnya jauh lebih sejahtera dibanding di Amerika misalnya yang liberal. Di Amerika itu orang kayanya super kaya, tapi orang miskinnya super miskin. Karena yang diperhatikan hanya persamaan kesempatan. Berbeda dengan di negara-negara kesejahteraan, ya, negara-negara yang menurut demokrasi sosial, karena mereka rata-rata memperhatikan pendidikan. Pendidikan di sana gratis, beda dengan di Amerika yang mahal sekali, gitu ya. Makanya setelah selesai pendidikan, orang-orang Denmark, Swedia itu enak hidupnya, nggak menanggung apa-apa. Di Amerika banyak dari keluarga miskin itu mereka pakai study loan, pakai pinjaman untuk belajar. Nah, pada saat mereka lulus maka mereka punya utang. Itu bedanya, ya. Negara yang memperhatikan di ujung dan negara yang hanya memperhatikan kesempatan yang sama saja, gitu. Nah, demokrasi sosial di Eropa itu sebenarnya ada kemiripan dengan sosiodemokrasi Pancasila ini, yaitu sama-sama memperhatikan kesejahteraan rakyat, gitu ya. Jadi kalau sosiodemokrasi itu dijalankan dengan benar, maka seharusnya Indonesia itu seperti Denmark, seperti Sweden, ya, yang rakyatnya memang sangat sejahtera, gitu. Cuman sayangnya pada tataran praktis di Indonesia itu tidak dijalankan sosiodemokrasi Pancasila itu, yang dijalankan malah demokrasi liberal, ya. Malah sekarang kan kontestasinya bebas, sebebas-bebasnya. Artinya apa? Mereka yang bisa jadi pejabat ya mereka yang punya duit, gitu ya. Dengan hilangnya moral, ditambah hilangnya moral, ya akhirnya ya koruptor-koruptor itulah yang
berkuasa gitu. Itu dibuktikan dengan banyaknya bupati, wali kota, gubernur yang dicokok KPK gitu ya. Terakhir kan Bupati Bogor, kemudian bupati mana lagi itu. Seperti itu ya. Jadi kalau Indonesia benar-benar menjalankan sosial demokrasi, maka tentu akan jauh lebih makmur ya dibanding demokrasi liberal. Tapi karena tidak dijalankan dan malah pada keseharian menjalankan demokrasi liberal, kontestasi kekuatan masing-masing, ya akhirnya yang muncul adalah ketimpangan sosial di Indonesia juga ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Orang baik jadi rakyat jelata, sedangkan koruptor dan lain sebagainya malah semakin menumpuk-numpuk harta dalam kekuasaan yang dimilikinya. Itu kira-kira tambahannya ya.